Nabi yang mulia sekaligus juga seorang raja ini. Adapun pagi ini kita akan mengkaji tentang hikmah kisah semut Nabi Sulaiman alaihi salam. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surat 2 ayat 66. Allah berfirman, wa isalakum fil an'ami la ibrat. Dan sesungguhnya pada binatang itu terdapat benar-benar pelajaran bagi kamu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka kalaupun ada binatang yang disebut itu tidak disebut begitu saja, tetapi ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada pelajaran di dalam. Apalagi binatang yang akan kita kaji pagi hari ini bukan sembarang binatang. Karena binatang yang akan kita kaji bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat An-Naml yang artinya semut. Binatang ini juga termasuk dari beberapa binatang yang Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuhnya, kecuali jika memang binatang ini merusak. Kan Nabi SAW dalam hadisnya menyebut beberapa binatang yang tak boleh kita bunuh. Di antaranya naml, semut, nahl, lebah, hudhud, burung hudhud, kemudian difda, kodok, kemudian sarat, burung-burung kecil yang biasa makan biji-biji atau burung-burung kecil. Ada beberapa hewan yang memang Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuhnya. Ya. Adapun hikmahnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa semut kok tidak boleh dibunuh? Kenapa lebah kok tidak boleh dibunuh? Kenapa hudhud tidak boleh dibunuh? Kenapa kodok tidak boleh dibunuh? Dan sebagainya. Sebagian Rasulullah sebutkan hikmah. Rasulullah sebutkan hikmah, illahnya seperti kotak kodok misalnya. Rasulullah melarang kita untuk membunuh kodok, apalagi makan. Bunuhnya saja tidak boleh, apalagi memakan. Jadi kalau tanya apa hukum makan kodok, makanlah dengan cara jangan membunuhnya. Gimana caranya? Karena membunuhnya saja tidak boleh, bagaimana cara makannya? Nah, Nabi SAW katakan, la taqtulul difda', jangan kalian membunuh kodok, fa inna naqiqaha tasbihun, karena suara kodok itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan kita ingatnya karena kalau sudah dengar suara kodok, ya, kodok ngorek. Nah, kita kaji tentang naml yang berarti semut, ya, atau namlah. Dasarnya adalah Quran surat An-Naml ayat 18. Ini hewan yang luar biasa. Binatang ini punya banyak sekali sifat-sifat kelebihan, keistimewaan, tapi kita tidak kaji sifat-sifat itu, atau kecuali kita hanya sekilas saja. Karena memang kajian kita pagi hari ini bukan mengkaji tentang semut, tapi kajian kita hari ini lebih spesifik, yaitu semut Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kajiannya tentang semut, maka ya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor semut. Ya, bahkan ada seorang syekh ulama di Timur Tengah itu menulis satu kitab khusus, judulnya An-Namlah, semut. Ya, judulnya itu saja. Ini pelajaran-pelajaran tentang semut. Karena binatang ini, makhluk ciptaan Allah ini luar biasa. Bahkan Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau ini, Miftah dari Sa'adah, ya, di halaman yang ke-286, itu pun mengungkap tentang kebesaran Allah dalam penciptaan semut. Karena makhluk ini makhluk yang diberikan al-fatanah, kecerdasan luar biasa.
antara kecerdasannya, binatang ini adalah binatang yang ahli untuk jama'il qut wa dikhar, mengumpulkan supaya makanan yang sudah disimpan ini tidak rusak, tidak busuk. Itu semut punya ilmunya. Bagaimana al-hub, biji-bijian yang kalau disimpan oleh semut, biji-bijian itu kalau ditaruh di tanah dia akan tumbuh, atau kalau ditaruh di tempat yang lembab dia akan tumbuh. Supaya tidak tumbuh, maka semut dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, dia akan potong biji itu supaya jadi dua. Maka kalau biji-bijiannya tumbuh, kalau sudah dipotong dibelah jadi dua, dia tidak akan tumbuh. Dan yang lebih menarik lagi, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Sa'adah, itu kalau ada biji-bijian yang jika dipotong jadi dua dia akan tumbuh, maka semut itu akan potong jadi 4 supaya tidak tumbuh. Siapa yang mengilhamkan semut dengan keahlian dan kecerdasan seperti ini? Allah. Kata beliau lagi, kalau kemudian kita akan lihat rumah-rumah semut, maka kita akan lihat bagaimana rumah-rumah semut itu dibangun dengan ketinggian. Kalau dia ada di lembah, maka dia taruh di atas. Kalau dia ada di tanah, maka tanahnya akan digundukkan. Kenapa seperti itu? Supaya tidak masuk banjir air ke dalamnya. Siapa yang mengilhamkan kecerdasan seperti ini? Allah. Yang menarik bahkan di sini Ibnu Qayyim menceritakan. Ya, kata beliau, ini sedikit sebelum kita masuk kepada ayat, bagaimana kita mesti belajar ya dari seekor semut, kecerdasannya, kekuatannya, kemudian juga kerja kerasnya, patuh nurutnya. Bahkan beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan dalam kitab ini tentang kejujuran. Jadi semut itu Allah, binatang yang tidak bisa mentolerir kedustaan. Jadi kalau bohong itu tidak dimaafkan. Ya, dan kita ini manusia identik sebagai orang yang tukang bohong, suka bohong. Beliau katakan begini, walaqad akhbara ba'dul 'arifin annahu syahada minhunna yawman 'ajiban. Kata Imam Ibnu Qayyim, sungguh sebahagian orang-orang yang berilmu telah mengkhabarkan kepada beliau bahwa suatu hari mereka melihat sesuatu yang menakjubkan, aneh. Hal mereka berkata, ra'aitu namlatan ja'at ila syaqi jarat. Apanya? Ya. Ya dipasang udah jadi kan, melihat ada seekor semut yang menemukan pecahan atau potongan pelepah kurma. Kan itu manis tuh. Manis itu semut suka dan bisa dijadikan makanan untuk dia. Maka semut yang menemukan pelepah kurma yang sudah terpisah tadi, kecil dari yang mungkin manis rasanya, semut itu pun kemudian begitu senangnya. Falam tutib hamlah, tapi dia tidak kuat untuk mengangkat pecahan pelepah kurma ini sendirian. Maka akhirnya fadhahabat ghayra ba'idin thumma ja'at ma'aha bijama'atin min al-amal. Dia pergi tidak berselang lama, dia datang lagi dengan teman-temannya. Mungkin dia ngajak teman-temannya, bro, kita dapat makanan. Ya kan gitu mungkin ya, bahasa semut. Kan yang tahu cuma Nabi Sulaiman itu bahasa semut. Kalau kita hari ini bicara sama semut, ya kemungkinan bukan Nabi Sulaiman, lagi stres, Pak. Kan begitu? Ini lagi bicara ya, Pak. Kita ada dibawalah teman-temannya. Apa yang dilakukan oleh Al-Arif ini, seorang alim ini, beliau mengambil pecahan pelepah kurma tadi, sehingga semut yang mengajak teman-temannya tadi kehilangan makanan. Ada di sini. Dijelaskan itu mungkin dengan teman-temannya, tapi setelah putar-putar semua teman-temannya nyari, nggak ketemu juga. Maka teman-temannya rombongan yang digawakan itu setelah pergi, dia merasa bersalah, maka berputar-putarlah semut itu di situ saja. Taruh lagi lah kurma pecahan dari pelepah tadi di situ, taruh lagi. Maka setelah diletakkan lagi oleh Al-Arif, jadi seorang alim tadi, semut ini pun menemukan kembali dan bahagia dia. Maka dia pun kembali teman-temannya. Fa'adat waja'at bihinna farafa'at. Ya,
Wajahat ini Sama ayah aja di rumah sini. temannya balik lagi ke tempat yang sama. Tapi Apa nggak yang boleh dilakukan oleh rese. Al-Arif tadi, Di sana kemarin ayah aja susah. pelepah tadi itu, dan semut yang memanggil teman-temannya kembali tidak menemukan. Dia hanya tersenyum melihat keanehan itu. Mau Syekh barang Arif juga ini, tuan saya nggak enak. maka teman-temannya mencari bersama dia tidak Bukan ketemu. di Mereka stadion ini. sampai kali ketiga. Apa yang terjadi di akhir kisah? Ya pekor sana loh. Nah, ada stadion. Di akhir kisah setelah 3 kali merasa dibohongi Nggak teman-temannya, enak. Satu Ya. deret nih. Ujung sana kelihatan maka sama. tahlukna Lagi ditegur lagi. halqatan atau hilqatan waja'alna tilka namlata fi wasatiha. Masuk sana. Semut Nggak enak, kan? rombongan tadi yang 3 kali sudah dibohongi, mereka pun membuat satu lingkaran. Dan kemudian Lagian semut posisi yang itu, memanggil mereka sendiri tadi itu ditaruh di Jauh kan tengah-tengah, dari- seolah-olah disidang. Itu kan Seolah-olah Iya. disedang. Dan itu dilihat Rasul. Kita parkir sini. Ya, ini kitab ditulis sudah Soalnya kalau dia lama tutup. ini Pak ya. Benar kalau Dia itu kemarin tadi katanya ke Sukarame kan. berarti sudah kira-kira 600-an tahun yang lalu. Ya, atau 600 tahun yang lalu. Maka kemudian diceritakan lagi, setelah dibuat lingkaran, semut yang berbohong tadi padahal juga tidak berbohong karena dikerjai. Karena dikerjai. Ya, dikerjai. Nah, apa yang mereka lakukan? وأمطرنا عليها فقطعناها عدوا وأنا sudah 3 kali merasa dibohongi, maka semut yang disidang di tempatnya itu langsung diangkat. Mereka beramai-ramai memotong badannya sedikit demi sedikit, kakinya dipotong, badannya dipotong. Wa ana 20 lah. anzuru, dan saya lihat betul bagaimana semut-semut tadi tidak mentolerir kedustaan. Ya, dipotongnya badan semut yang berbohong. Jadi Tambahin lagi coba. kalah sama semut dan bohong berkali-kali pun masih percaya saja. Ya, apa yang lebih bodoh dari semut? Ya, awas hati-hati nih Bingung dia. 2024
Dia dipencet ya. Malaikat. Wah, sedih. Bukan adek.